bukan ya, bukan Prof. Diarsana ya. Itu, ada di SK Kementan juga ada ya, berat badannya itu sekitar 34 ya. Dia memiliki, kemampuan untuk memproduksi susu itu 766 gram per ekor per hari, lebih dari setengah liter ya, atau 1,4 sorry, liter size-nya itu 1,4. Jadi kalau kambing itu kan salah satu kelebihannya dia prolific juga ya, sehingga ini khusus untuk melihat apa namanya, kemampuan reproduksinya. Jadi kalau misalnya ini diteliti untuk apa, hormon yang ngatur siklus estrus tadi ya, itu ada kaitannya nanti dengan apa namanya, interval kelahiran, kemudian juga kemampuan untuk mendapatkan keturunan itu dalam 2 tahun misalnya dia, atau 1,5 tahun dia bisa dapat berapa gitu ya. Ini dicoba untuk ditingkatkan produktivitasnya, terutama kaitannya dengan siklus reproduksinya. Ini peneliti ini mencoba bagaimana cara menyeleksinya untuk ternak-ternak ini yang memiliki sifat reproduksi yang baik gitu ya. Kaitannya dengan siklus estrus, kemudian nanti hubungannya dengan interval kelahiran juga gitu ya. Nah, itu gimana caranya bisa di-improve atau ditingkatkan, salah satunya dengan menggunakan pendekatan molekuler gitu ya. Nah, pendekatan molekuler yang dipakai adalah dengan harapannya kita bisa mendapatkan alat untuk melakukan seleksi ya terhadap kambing-kambing ini yang memiliki sifat reproduksi yang baik itu tadi, yang terkait dengan mengontrol hormon yang mengatur siklus reproduksinya, siklus estrus, interval kelahiran gitu-gitu ya. Itu yang baik ekspresinya itu yang seperti apa ya dari sisi genetiknya. Nah, salah satu gen yang mengontrol tentang mekanisme sekresi dari hormon yang mengatur proses siklus estrus, kemudian mengatur proses pembentukan folikel gitu-gitu ya. Itu adalah gen KIS namanya, KIS1. Nah, itu ekspresi gen KIS pada kambing kali kesing itu seperti apa. Nanti ada data fenotip yang diambil juga, terutama adalah level hormon itu, hormon 17 beta estradiol tadi yang berperan dalam siklus estrus tadi itu seperti apa gitu ya. Nah, maka ada data hormon itu, level itu, kemudian ada data genotipnya, genotip yang mengkode ekspresi dari hormon 17 beta estradiol itu. Nah, yang memiliki level yang tinggi kira-kira dia memiliki ekspresi gennya seperti apa. Nah, ekspresi gennya itu dilihat dari adanya perubahan basa nukleotida ya, yang ada pada gen KIS ini. Karena kalau kita tidak menggunakan basa nukleotida yang kemungkinan ada perbedaan antara satu individu dengan yang lain, kita tidak bisa membedakan. Oleh karena itu, dari gen itu nanti kita akan mencoba mengekspresikannya dengan melakukan sequencing ya,
untuk melihat pada posisi mana yang ada polimorfisme, polimorfisme, ya. Nah itu kenapa ini penting dicari, karena adanya polimorfisme itu tadi kan bisa membedakan antara individu satu dengan individu lain. Nah, oleh karena itu penelitian ini adalah tujuannya nanti mengidentifikasi ya, polimorfisme atau perubahan basa ya pada satu single basa pada posisi tertentu di gen KIS ini ya, itu ekspresi masing-masing individu yang sudah punya data level hormon 17 beta estradiolnya tadi itu seperti apa ya. Apakah kalau yang perubahan bahasanya itu misalnya A dan T gitu ya. Nah, kalau yang A itu beta estradiolnya atau 17 beta estradiolnya tinggi atau rendah. Kemudian yang TT dan yang AT itu seperti apa. Nah, nanti akan dicari gimana caranya, yaitu dengan melakukan asosiasi ya dari situ apakah perbedaan genotip berdasarkan perubahan polimorfisme dalam satu basa itu tadi dapat menyebabkan variasi atau perbedaan ekspresi hormon estradiol tadi atau tidak ya. Kalau iya, nah mana yang memberikan efek yang tinggi terhadap estradiol itu? Ya, nah itu nanti dilakukan analisis statistik dengan menggunakan ANOVA dan kalau dia memang perbedaan genotipnya itu mempengaruhi level hormon beta estradiol, maka dilakukan uji lanjut, yaitu dengan menggunakan Duncan atau Danet ya atau Tukes ya. Nanti bisa diketahui genotip mana yang memberikan level hormon yang tinggi. Apakah TT ataukah AA ataukah AT ya. Nah, itu akan ketahuan nanti kalau dilakukan analisis lanjutan. Nah, sehingga kalau ini sudah diketahui misalnya, oh yang ini berarti kita bisa merekomendasikan bahwa marker ini ya yang perubahan basa tadi atau polimorfisme tadi itu kita sebut sebagai marker DNA kan, itu sebagai alat untuk menyeleksi ternak-ternak yang ada di Kali Gesing ini ya. Kebetulan kambing Kali Gesing ini diambilnya di lokasinya di Taman Ternak miliknya Jawa Tengah ya. Meskipun dekat dengan Kulon Progo, tapi karena ini daerahnya adalah daerahnya Jawa Tengah, ya taman ternaknya itu miliknya Jawa Tengah gitu ya. Itu seperti apa gitu ya. Harapannya seperti itu ya. Jadi rencana desainnya itu seperti itu ya. Dan penelitiannya dia itu seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan. Tidak ada? Oke. Ya, silahkan loh ya, kalau mau bertanya itu langsung aja. Kemudian yang berikutnya, nah, sehingga kalau kita ingin mengetahui seperti itu ya, lalu tujuan penelitian ini sebenarnya untuk apa tahapannya gitu ya. Yang pertama tentu saja kita harus mengidentifikasi apakah ada polimorfisme atau ada perubahan basa ya, atau ada mutasi. Mutasi itu kan ada digambarkan dengan adanya perubahan basa nukleotida. Ya, susunan sequencing itu kan kalau di dalam gen ya disebut nukleotida ya. Nah, ini apakah ada polimorfisme di gen ini? Itu dulu diketahui. Kalau ada gitu ya, kita bisa menentukan ya genotip dari
sampel-sampel kita berdasarkan polimorfisme itu, gitu ya. Ya kan, karena tadi ada perubahan bahasa, ya. Sehingga kalau kita menggunakan polimorfisme yang kita temukan tadi, atau boleh dikatakan itu sebagai SNP, ya, single nucleotide polymorphism, karena yang berubah itu hanya satu basa sehingga kita sebut sebagai single nucleotide polymorphism. Itu maka kita bisa menentukan yang kedua, tujuan kedua, yaitu menentukan genotipnya, ya. Nah, kalau kita sudah menentukan genotipnya, ini tambahan ya. Jadi mahasiswa ini dia mengidentifikasi ya level ini, ya, level estradiol dan progesteron pada fase folikuler dan luteal. Ini dia lihat apa namanya sifat fenotip yang ekspresi dari gen ini itu pada level estradiol dan progesteron di fase luteal dan folikel itu seperti apa, ya. Nah, itu sebagai data fenotipnya. Kemudian kalau ini sudah dapat data fenotipnya nomor 3 dan nomor 2 genotipnya, lalu nomor 4 kita melakukan analisis ya hubungan antara polimorfisme yang ada di gen KIS tadi itu yang diekspresikan sebagai genotip dari masing-masing individu yang mempunyai data sifat reproduksi. Nah, itu seperti apa ya hubungannya antara gen ini dengan sifat reproduksi terutama yang level hormon 17 beta estradiol dan progesteronnya itu seperti apa. Nah, sebenarnya manfaatnya apa ya tadi sudah saya jelaskan di depan tadi ya. Informasi polimorfisme itu dapat digunakan untuk menentukan genotip ternak. Ya. Kemudian nanti dari genotip ini kita bisa menggambarkan sebenarnya ekspresi gen KIS ini di populasi sampel yang kita teliti itu penyebarannya bagaimana. Ya. Nah, penyebaran itu bisa diekspresikan dengan adanya frekuensi munculnya alel dan frekuensi munculnya genotip ya di dalam populasi sampel kita. Nah, kemudian kita juga ingin melihat apakah ekspresinya itu di populasi yang kita teliti itu dalam keadaan seimbang atau tidak. Kenapa ini harus dilihat atau penting dilihat keseimbangan ini? Karena gen ya, populasi yang dia dikatakan aman ya tidak terjadi misalnya inbreeding yang terlalu tinggi atau ekspresi suatu sifat yang mungkin negatif yang ada di situ terlalu tinggi gitu ya, maka diharapkan keseimbangan ya, ada keseimbangan variasi di dalam ekspresi dari gen itu yang bagus ya, harus seimbang ya. Ekspresi baik itu alel maupun genotipnya itu seimbang, jangan terlalu banyak diekspresi pada alel tertentu atau genotip tertentu ya, apalagi kalau itu nanti diekspresikan dengan sifat fenotip yang negatif gitu ya, sehingga kan kurang bagus. Maka kalau bicara mengenai genetika populasi, harusnya dalam populasi itu distribusi dari gen-gen yang terlibat di dalam metabolisme ternak itu harus seimbang. Nah, oleh karena itu maka di nomor 2 ini ya nanti kan kita melakukan analisis ya untuk
menggambarkan keragaman genetiknya. Nah, itu manfaatnya adalah kita bisa memberikan gambaran kepada apa kebetulan ini kan taman ternak ya, jadi suatu apa bukan breeding center ya, tapi dia memang pengembangan khusus untuk kambing kali-kesing ini, sehingga kita bisa menyatakan oh ini aman untuk level sifat reproduksinya, untuk gen-gen ini dia masih bagus distribusinya, tidak mengarah pada inbreeding atau sifat-sifat negatif yang mungkin muncul ya dikarenakan genetiknya itu tadi. Ya. Oh itu aman, sehingga ini memberikan gambaran itu. Kemudian yang ketiga, nah kalau asosiasinya itu hasilnya positif, maka kita bisa merekomendasikan marker tertentu yang dapat dipakai sebagai alat seleksi di populasi ini. Nah, secara singkat bahwa goalnya, manfaat dari penelitian ini adalah kita mendapatkan polimorfisme atau DNA marker atau SNP tadi itu ya, yang dapat digunakan sebagai salah satu alat seleksi kambing kali-kesing ya, berdasarkan sifat reproduksi di taman ternak ini. Itu goalnya ya, harapannya bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah ini teori yang melandasi ya. Kenapa kok kita penting melihat level atau kandungan estrogen yang ada di dalam tubuh ternak yang kita teliti ini ya. Karena estrogen ini adalah salah satu hormon reproduksi yang dia selain mempengaruhi fungsi organ reproduksi ya, seperti diferensiasi kelamin dan tingkah laku, ternyata juga mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan pematangan ya, pematangan organ-organ reproduksi juga. Ya. Nah, ada beberapa tipe estrogen ya, ada disebutkan ada 3 sih ya. Cuman yang konsentrasi yang diteliti pada penelitian ini adalah yang estrogen yang tipe 17 beta estradiol ini. Karena ini merupakan estrogen yang secara fisiologis paling aktif ya, yang diproduksi oleh sel granulosa dari folikuler pre-ovulatory. Ya. Nah, estrogen ini dia berperan secara aktif ya sebagai intragonadal faktor yang memiliki feedback positif dan negatif ya. Ini kalau mengambil mata kuliah hormon gitu di lab repro pasti sudah paham ini ya. Kebetulan kan ini mahasiswa saya dulu asisten repro juga pembimbingnya selain saya dengan Prof. Diah Budiati, sehingga dia konsentrasi di sifat fenotipik yang tentang hormon ini. Dia sebagai landasan teorinya tadi ya, kenapa estrogen ini menjadi konsentrasi untuk dilihat karena dia itu aktif ya di dalam intragonadal faktor dan memiliki feedback positif dan negatif terhadap hipotalamik pituitary ya, pituitary untuk mengatur sekresi gonadotropin, yaitu hormon yang mensekresikan atau mengaktifkan ya untuk organ-organ reproduksi. Nah, estrogen ini memfasilitasi diferensiasi sel granulosa juga.
yaitu meliputi induksi sistem reseptor FSH, LH, ya, dan prolaktin, ya, serta dapat mempengaruhi mekanisme post reseptor. Nah, apa namanya, kinerja dari hormon estrogen tadi itu tidak lepas dengan adanya peran dari atau dikode, ya, aktivitas estrogen ini dikode oleh salah satu gen, ya, yang disebut gen GIS1. Ini merupakan gen pengkode neuropeptida quispeptin. Quispeptin ini merupakan ligan alami, ya, sebagai reseptor tunggal GPR54. Ya. Nah, quispeptin dan GPR54 ini sebagai regulator, ya, pada aksis HPG sehingga memiliki peran dalam signaling pada fungsi reproduksi. Nah, intinya bahwa organ reproduksi itu bisa aktif atau teraktivasi karena ada sinyal, ya, yang dikirim oleh hipotalamus. Nah, sinyal itu yang menggerakkan itu adalah salah satu gennya adalah KIS1 tadi, ya, karena ini merupakan neuropeptida quispeptin, ya. Dia bekerja sama dengan GPR54 ini, ya, itu mengatur HPG. HPG itu salah satu molekul yang memberikan rangsangan sinyal yang meneruskan sinyal itu pada fungsi-fungsi reproduksi. Jadi kenapa kalau gen ini sangat berperan sekali di dalam terutama yang ekspresi dari gen-gen dari hormon-hormon yang terlibat di dalam fungsi reproduksi, yaitu termasuk di dalamnya estrogen, ya, kemudian progesteron, ya, itu salah satunya, ya, tadi level 17 beta estradiol dan progesteron. Dan beberapa penelitian membuktikan bahwa perubahan sekuen, ya, basa nukleotida pada gen GIS ini memiliki asosiasi positif atau berhubungan positif dengan ekspresi dari level 17 beta estradiol dan progesteron pada fase estrus. Ini kalau yang bawah ini adalah landasan protein yang mempengaruhi ekspresi, karena ini akan mempengaruhi proses sintesis DNA, ya, transkripsi, translasi, dan regulasi dari ekspresi gen. Ini kan teori dasar yang umum. Ya. Kalau ini yang terkait dengan tadi hormon tadi. Nah, itu landasan teorinya, ya. Kenapa kok gen GIS ini penting diteliti, yang ada kaitannya dengan sifat reproduksi, terutama pada level hormon 17 beta estradiol. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Sehingga hipotesis atau keterangan empirisnya bahwa karena kambing kali gesing ini variasinya secara fenotipik, ya, itu nampak bervariasi sehingga diduga terdapat polimorfisme pada gen GIS1 ini. Dan adanya polimorfisme itu memberikan dampak pada ekspresi dari estrogen tadi dan progesteron pada KMPE. Nah, ini akan dibuktikan di dalam penelitian ini, gitu ya. Metode penelitiannya saya kira hampir sama. Kita harus melakukan studi referensi terlebih dahulu,
kemudian pengamatan dari fase estrus dan pengambilan sampel darah, ya. Ini sampel darahnya itu bisa sebagian dipakai untuk menganalisis level estradiol dan progesteronnya, sedangkan yang lain dipakai untuk analisis DNA-nya, yaitu ada isolasi DNA, ya, kemudian mengamplifikasi DNA berdasarkan area tertentu yang diberi tanda dengan primer, forward dan reverse, ya. Nah, daerah itu yang akan diperbanyak DNA-nya atau diamplifikasi, ya. Kemudian dilakukan sequencing untuk menggambarkan, ya, urutan basa nukleotida dari DNA yang tadi sudah ditandai, yang sudah diperbanyak tadi itu. Nah, ini urutannya seperti apa? Itu dilakukan dengan menggunakan sequencing untuk mengetahui urutan basa nukleotidanya. Nah, untuk menentukan ada polimorfisme atau tidak, itu bisa dilihat dari hasil sequencing ini, ya. Kemudian dari hasil sequencing ini, kalau mau dilanjutkan melakukan identifikasi genotip, ya sudah berhenti sampai di sequencing ini. Nanti pada basa-basa tertentu, kalau dia memang ada polimorfisme, itu akan kelihatan, ya. Misalnya ada 3 polimorfisme. Nah, sehingga kalau polimorfisme yang pertama itu di sampel nomor 1 gitu ya, itu apa? T atau TT gitu ya. Sampel nomor 2 TT lagi, nomor 3 AA, nomor 4 AA, nomor 5 AT misalnya, ya. Kemudian yang di polimorfisme yang lain misalnya gitu, itu langsung bisa ditentukan kalau semua sampelnya di sequencing, ya. Sehingga identifikasi genotip dari seluruh sampel kita bisa terdeteksi gitu ya. Tapi kalau kita hanya ingin melihat apakah ada SNP-nya saja, kemudian genotyping-nya dilanjutkan dengan teknik yang lain, itu berarti kita sequencing-nya ini hanya untuk konfirmasi ada tidaknya polimorfisme itu. Nah, misalnya kita mau identifikasi genotipnya berdasarkan satu SNP misalnya, ya, satu polimorfisme tadi disebut sebagai SNP gitu ya. Nah, itu misalnya kita ingin melakukan identifikasi genotip berdasarkan satu SNP ini, tapi dengan teknik lain, yaitu dengan PCR-RVLP. Ya. PCR-RVLP itu adalah memperbanyak juga, tapi perbanyakannya itu sudah dipotong, ya. Jadi PCR-nya itu, produk PCR-nya itu sudah dipotong dengan menggunakan namanya resistant enzyme atau enzim reseksi, gitu ya. Sehingga potongan yang produk kita tadi, ya, target yang sudah diamplifikasi tadi dipotong dengan enzim itu, sehingga masing-masing individu nanti polanya akan beda-beda, ya. Mungkin ada 2 band atau 3 band atau 1 band gitu ya. Band DNA, band itu pita ya, pita DNA. Itu akan terlihat sehingga individu satu dengan yang lain pattern-nya atau pola dari potongan DNA-nya akan berbeda-beda, sehingga kita bisa menentukan genotipnya, ya, masing-masing individu berdasarkan pola potongan fragmen DNA-nya. Ya, itu tekniknya disebut dengan PCR RVLP, Precision Fragment Length Polymorphism. Nah, kalau sudah ketemu genotipnya, ya, baik menggunakan teknik ini atau menggunakan teknik ini, gitu ya. Semua sampel kita sudah ditentukan genotipnya. Nanti masing-masing sampel yang ada di hasil sequencing atau PCR-RVLP ini, dia juga sudah punya data ini, ya. Analisis level 17 beta ekstradiol dan progesterol. Nah, ini apakah perubahan tadi, perbedaan genotip tadi
mempengaruhi ekspresi ini enggak gitu kan. Nah, ini dilakukan analisis statistik gitu. Itu sih semuanya kalau mau melakukan analisis untuk asosiasi ataupun keragaman genetik ya tahapannya seperti ini. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum lanjut. Joyce Josephine Lincewos apa ya? Lincewos itu apa? Joyce, dengar suara saya? Halo. Yang lain? Langit Bayu Haji. Dengar, Bu. Mudeng ora kamu? Dengar, Bu. Jelas enggak? Apa Langit, yang Bu. saya jelas? Langit atau Joyce tadi? Lah iki sapa? Langit sapa? Ya, langit. Ada pertanyaan enggak? Sudah jelas atau masih bingung? Kalau bingung yang sebelah mana? Dari saya ya mungkin udah 50-60%, Bu. Mungkin nanti harus baca-baca lagi sendiri dulu, Bu. Belum Yang ada. mana? Yang 40% yang belum tahu yang mana? Yang bagian ini, Bu. Kayak bagian awal-awal tadi, Bu, yang apa? Yang latar belakangnya, Bu. Soalnya saya tadi sempat ini suara Ibu nggak masuk di saya gitu, Bu. Terus saya rejoin lagi. Ya, latar belakang dari gennya. Gitu ya. Iya, Bu, yang tadi bagian slide latar belakang. Ya. Kalau itu mah masing-masing gen punya ciri khas tersendiri. Yang penting kan analisis genetiknya. Analisis genetiknya sudah nangkap belum sampai dengan tahap ini yang metode? Halo. Insya Allah sedikit-sedikit sudah, Bu. Ya, Anom gimana Anom? Anom Rizky. Anom. Nggak ada ya Anom ya? Ya, Bu, Oke. Gimana? Kamu mendengarkan sudah jelas atau bingung atau bagaimana? Sedikit-sedikit masuk, Bu. Sedikit-sedikit masuk ya. Oke. Yang belum banyak masuknya yang mana? Oke, Salma. Salma ada Salma. Salma Aziza Tusolilah. Iya. Gimana? Kamu sampai sini mudeng ora? Ada bingungnya, ada mudengnya. Bingungnya di mana? Kok meneng? Baik. Maksud saya, kalau bingung itu langsung dihentikan aja, Bu. Saya belum jelas yang ini. Mohon diulangi lagi. Nah, misalnya gitu ya. Jangan diem aja. Kalau diem aja, nanti ya tak pikir udah ngerti kabeh. Yang nggak mudengnya di mana, Salma? Di bagian sequencing-nya, Bu. Maksudnya sequencing di mana? Setelah amplifikasi DNA. Ya, nanti habis ini saya liatin ya hasil sequencing itu seperti apa gitu ya. Yang penting tahapannya kamu tahu dulu, paham ini kan arahnya mau kemana gitu. Halo Salma. Ya, Bu, paham. Oke, ya. Oke. Langsung ditanyakan ya kalau belum jelas sehingga ora aku tok sing ngomong terus gitu. Oke, tak lanjutin. Ya, sudah paham? Ya. Jadi tadi saya ulangi sekali lagi bahwa untuk menentukan genotip individu dari sampel yang kita miliki ada dua cara. Bisa dengan menggunakan sequencing, bisa dengan menggunakan PCR-RFL. Kalau sequencing itu berarti ya hasil produk amplifikasi DNA atau
Ini namanya PCR amplifikasi ya di sini. Hasil produk ini itu langsung di sekuen. Sekuen itu prinsip dasarnya adalah dia membaca ya, susunan DNA. Susunan DNA dari mana? Dari gen KIS tadi itu pada lokasi tertentu. Lokasi tertentunya ini dibatasi dengan adanya primer. Lokasi tertentu tadi ada forward sama reverse gitu ya. Nah itu diperbanyak. Pada lokasi itu DNA-nya diperbanyak gitu sehingga biar bisa kita melihat ya, susunannya seperti apa sih yang kita batasi. Saya pengen lihat yang ini loh. Gitu. Nah, itu di sequencing ini. Sehingga nanti keluar hasil sequencingnya itu ya A, T, G, yang itu urutan-urutan bahasa-bahasa itu. Nah, kalau individunya itu misalnya 10 lah, taruhlah 10. Sampel kita 10 gitu ya, ben gampang bayang. Pada posisi tertentu itu harusnya kalau dia memang semuanya sama ya T semua 10 itu. Tapi ternyata di situ ada polimorfisme. Polimorfisme itu adalah ada perbedaan ya, perbedaan, ada keragaman di situ. Oh, nomor 1 ternyata T, nomor 2 T, nomor 3 A, nomor 3 4 T, nomor 5 A nomornya. Kan berarti ada apa namanya? Variasi di situ. Nah, variasi itu disebut polimorfisme itu. Nah, kalau dalam satu poin itu tadi ya, ada polimorfisme itu tadi. Maka kan saya bisa menentukan individu nomor 1 tadi T, nomor 2 A, kan gitu kan? Sehingga itu yang disebut sebagai identifikasi genotip. Ya. Genotip itu kan selalu berpasangan alel. Saya T ya TT, kemudian A ya A. Nanti kalau dia munculnya N gitu, berarti dia ada T dan A. Sehingga dia disebut sebagai heterozigot TA. Nah, itu teknik itu bisa dilakukan ya. Semua sampel kita bisa di sequencing. Kalau punya 100.000 dananya cukup, ya sequencing aja. Nanti pada posisi yang polimorfisme itu semuanya akan terdeteksi. Masing-masing individu dia apa, keluarnya apa. Nah, kalau kita nggak punya dana, ya, sequencing lebih mahal soalnya, maka ada teknik lain untuk menentukan identifikasi itu, yaitu dengan PCR RVLP. Ini metode lain ya. Ini sebenarnya fungsinya bisa dipakai sebagai alat untuk mengidentifikasi genotip. Ya. Nah itu bisa menggunakan sequencing dan PCR. Nah kalau yang ini itu dibantu dengan namanya enzim restriksi atau enzim yang memotong ya. Nah, ini nanti kalau di belakang akan saya jelaskan. Nah, kalau kita sudah tahu genotip dari masing-masing sampel kita, kemudian masing-masing individu tadi sudah punya fenotipnya, itu fenotip itu adalah data yang bisa kita lihat atau kita ukur ya. Nah, ini level hormonnya itu. Maka apakah ada hubungannya ini ekspresi masing-masing perbedaan ini terhadap level hormon ini? Kalau ada berarti berarti memang ada pengaruhnya perubahan ini terhadap sini. Kok bisa? Ya, Anda tahu bahwa kalau kamu mengambil mata kuliah genetika, ingat tak? Kan ada pelajaran sintesis DNA, ya. Nah, itu kan mulai dari replikasi, transkripsi, sampai translasi. Nah, yang di DNA yang akan ditranslate itu kan sudah spesifik ya. Nah, itu kalau itu ada perubahan, otomatis nanti translate-nya itu kan juga akan berubah. Nah, yang ditranslate itu kan asam amino. Nah, asam amino ini kan sebagai cikal bakal untuk membentuk suatu sel ya, karena dia akan membentuk suatu protein ya, gabungan dari asam amino itu kan akan membentuk protein dan itu akan mempengaruhi pembentukan sel tertentu yang mengkode apa selnya ini. Selnya ini adalah yang ada hubungannya dengan
estrogen ini. Nah, kalau ada perubahan sedikit saja, padahal waktu translasi itu kan yang ditranslate codon ya, 3 basa. Nah, kalau 3 basa itu nanti akan membentuk misalnya asam amino arginin, kemudian apa histidin atau apa gitu ya, macam-macam ada 24 asam amino esensial misalnya. Nah, itu kalau ada perubahan sedikit saja, yang misalnya ACG itu apa namanya. Nah, itu berubah. A-nya berubah menjadi TCG. Nah, itu kalau ada perubahan, otomatis ekspresinya akan berubah gitu. Nah, itu logikanya. Jadi kenapa kok polimorfisme itu bisa mempengaruhi ekspresi dari sifat yang dikode, itu karena itu tadi ya. Perubahan kodon itu bisa menyebabkan perubahan ekspresi dari asam aminonya pada saat ditranslasi ya, pada saat proses translasi. Sehingga tahu ya kalau ada pertanyaan bagaimana bisa kok polimorfisme itu bisa dipakai sebagai indikator adanya perubahan ekspresi dari gen itu. Ya. Ini kalau mahasiswa yang pinter, omongan saya dicatat ya, sehingga nanti kalau ujian ngerti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Berarti Anda paham. Oke ya, paham ya? Jadi ini ada pertanyaan mudeng ya. Gimana bisa kok single nucleotide polymorphism itu bisa dipakai sebagai alat untuk mendeteksi ekspresi dari suatu sifat. Sudah paham ya? Halo? Anom Rizky? Oke, Iya, Bu. kalau nggak ada respon, ya mudeng ora? Sedikit, Bu. Ya, oke. Kalau diem aja itu berarti kalian sudah paham. Terus berikutnya, nah ini kalau Anda sebelum melakukan penelitian di laboratorium harus melakukan studi referensi. Studi referensi apa? Studi referensi dari sekuen DNA yang akan kita teliti. Tentu saja harus menentukan gennya dulu. Apa gennya? Nah, dalam penelitian ini gen yang dipilih kan gen KIS1. Kenapa gen KIS1 tadi di depan sudah dijelaskan. Ya. Nah ini penelitian ini itu menggunakan referensi sekuennya dengan gen KIS1 ini menurut penelitian sebelumnya oleh L. Tarabani ini. Ya. Kemudian referensi sekuen, primer, ya, enzim reseksi, ya, itu nanti dipakai untuk dikonfirmasi dengan menggunakan referensi sekuen yang ada di NCBI, yaitu dengan kode gene bank-nya ini, ya, GU 142847. Ya. Itu kalau kita buat tabel misalnya ini adalah gen KIS-nya, gray good ya, Caprarchircus itu adalah good ya. Kemudian ini primernya itu dipakai untuk membatasi mana yang mau diamplifikasi, ya, mana yang mau diperbanyak atau mana yang mau dilihat susunan nukleotidanya. Nah, itu dibatasi dengan primer forward. Nah, misalnya ini primer forward. Oh, ini primer forwardnya. Kemudian ini primer reverse-nya. Nah, primer reverse yang di sini sama di sini ya, itu kalau kamu nyari nggak ketemu kalau ini belum dibalik. Ini harus dibalik dulu. Dibalik sesuai dengan pasangannya. Kalau T itu pasangannya dengan A, C dengan G, ya. Kemudian G dengan C, misalnya ya. Nah, itu ini harus dibalik dulu. Misalnya ini A, G, T gitu ya. Nah, ini A, G, T, nah, dibalik. Jadi bacanya itu dibalik sesuai dengan pasangannya, kemudian baru dicari di sini, gitu ya. Saya kira ini di praktikum harus sudah tahu, sudah dikerjakan atau diajari. Nah, ini primer ini adalah untuk memberikan tanda. Ini loh yang akan saya lihat
yang pengen saya lihat itu ini, susunan DNA yang kuning ini. Gitu, ya. Nah, susunan DNA yang kuning ini berapa toh jumlahnya? Jumlah basanya ini, oh ternyata 377 base pair. Base itu kan apa namanya, basa. Pair itu pasangan. 377 pasang basa. Nah, si Tarabani ini ya, dia sudah mendeteksi ada SNP-nya. Ini polimorfismnya. Ada di posisi ini 125 ya, 125 ini harusnya sebentar. Bisa nggak ya? Oh, ini nanti tak ganti itu 125 ya. Kemarin keliru nulis itu. 125 posisinya. 125 itu dari mana gitu ya. Ini kalau dihitung nih, mulai dari sini 1 2 3 4 sampai sini 125. Nah, cara ngitung kan gampang. Satu gini ini adalah 10 ya. Berarti ini ada 1 2 3 sampai di sini itu sama dan ini ya. Ini 120 1 2 3 4 5. Nah, ini 125. Nah, ini yang akan kita lihat. Nanti cara melihatnya bagaimana? Yaitu di sequencing tadi itu. Maka saya bilang sequencing tadi itu adalah untuk melihat susunan basa nukleotida yang menjadi target kita. Target kita dibatasi dengan adanya primer, forward, dan reverse ini. Ya, mulai dari sini sampai sini nih loh, aku pengen lihatnya, gitu. Ya. Nah, gen KIS ini itu terletak di kromosom nomor 1 pada kambing. Ya. Posisinya ada di basa nomor target gennya atau target yang ingin kita lihat tadi itu pada posisi 2000 sampai 2376. Sehingga memiliki ukuran 377 base pair. Nah, ini makanya 377 base pair. Target SNP-nya adalah 125 ini, sorry ya, ini 125. Yang di sini bahasanya T ya. Di sampelnya Tarabani ini ternyata tidak hanya T, tapi ada A. Sehingga ini diduga ada polimorfisme. Ya. Ini target SNP kita. Apakah di sampel-sampel yang diteliti mahasiswa saya tadi ada juga SNP ini, gitu ya? Ada juga polimorfisme atau tidak? Ya, nanti kita lihat di belakang. Nah, ini terletak pada basa nomor 125 merujuk pada target gen. 125 ini itu dihitung berdasarkan dari sini. 1 2 ini dihitung dihitung sampai sini 125. Itu berarti kita menentukan nama SNP-nya berdasarkan target gen. Nah, tapi kalau berdasarkan urutan nukleotida pada gen banknya, ya, gene banknya, itu kita bisa menentukan nama SNP-nya itu tidak T125, tapi 2124. Nah, ini nih. Ini kan 2101 ya. Ini 2101 sampai ini kan 10 ya. Berarti 2110 2020 tambah 1 2 3 4. Sehingga kalau kita mau menamai nama SNP-nya ini ya, SNP-nya ini ya, dinamainya berdasarkan atau merujuk pada urutan nukleotida pada gene bank, ya, ini gene bank-nya ya. Gene bank-nya sebenarnya kan gede gitu. Tapi ini saya potong aja yang menjadi target kita kan cuma ini. Itu posisi ini itu ada di mana? Oh, kita lihat dari sini ya. 2110 20 1 2 3 4. Nah, boleh nanti kita menyebutnya SNP T2124A. Boleh begitu. Atau kalau kita merujuk nama SNP-nya itu pada target gen. Target gen kita mana so? Dari sini sampai sini kan targetnya. Nah, berarti kita menghitung ini nih posisinya ada di mana? Di nomor berapa? Oh, ternyata di urutan 125. Sehingga T125A. Sampai di sini ada pertanyaan. Di poin ini mudeng ora? Ada asisten nggak ya sini ya?
Bu aku kalau bertanya dijawab ya. Ada Bu. Nah, kok meneng wae? Orang bantu aku berarti. Mudeng ora nih? Ya. Halo. Ini Bu, pada saya bingungnya pada ini aja di bagian primary reverse-nya itu Bu. Primer mana? Primary Reverse. reverse-nya. Oke. Tak baleni ya. Nah, itu kan sebentar. Saya didikte coba itu. Yang reverse yang tertulis di tabel itu, coba dikten. Didikte biar aku cepet lem. Ya, C A Oke. Gini cara diktenya 33. Apa? C A T CAT, C C A CCA, G G G GGG, T G A TGA, G T G GTG, A T ayo, A TA, CT. C T. Nah, ini kalau kamu nyari di sini dengan ini sampai lebaran yang kesekian akan ketemu. Ya. Nah, caranya itu dibalik. Kamu mau baca dari sini, ya. Tapi pasangannya, T itu pasangannya apa toh? A. Tulis dulu. T pasangannya apa? T pasangannya A. Terus. Oke, sorry. Terus G pasangannya apa? C. G C. Terus ada lagi enggak? C. Tidak ada Terus Bu. apa? Tidak ada ya. Sorry. Oke. Nah, ini dibalik ya. Seko kanan. Seko kanan. 33. 33 gini yo. T pasangannya apa? A. A A C G pasangan A G A G T. T ya Bu. A G T Terus terus A G T A. T. A T A T C C. Terus A A C A C T terus C terus A C terus C C T terus G G A terus. Ya, terus. T G. Oke. Coba ini dicari di sini. Ada enggak? Nih. AGT. Ya toh? Ada enggak nih? Ini loh. Yang ini ya. Nih perhatikan ini. Ya Bu. Ini sama dengan ini enggak? Ya. AGT. Oke. ATC. Oke. Ya, ACT. Oke. CAC. Oke. CCT. Oke. GGA. TG. iya benar Bu. Benar. Ya. Kalau kamu nyari ini ya sorry reverse itu kebalikan gitu. Nah kebalikannya itu adalah pasangan kan karena nukleotida bahasa nukleotida itu kan selalu berpasangan. Itu pasangannya apa ya, pasangannya adalah pasangan bahasanya itu cara membaliknya adalah membaca dari sini tapi ditaruh di sini. Nah, dari sini dibalik gitu pasangannya ini apa? Oh T ini A. C, oh ini G, ini A, ini T, dan seterusnya. Nah, ini yang baru dicari di sini. Paham? Paham Bu. Terima kasih Bu. Ya. Menentukan SNP nama tadi udah paham? Gimana caranya? Kalau berdasarkan urutan target gen, ngitungnya dari mana? Sayan. Target gennya mana toh? Saya coba diberi gambaran.
Target gennya Target gennya yang SNP dari nomor berapa sampai berapa? dari Coba. Kan itu dari 1981, ya toh? ya Mulai Bu. dari 1000 berapa itu? Ini kan 1981 ini A ini. Kalau ini 10 berarti berapa? 1990. 91. Hah? 90 ya Oh, Bu. 91. 90. Terus ini. 90. Terus Berarti tambah 10 nih. 2000 ya Bu. 2001. 2000? Nah, ini sene neng kene iki lho. Saya ini termasuk primer. Jadi itu termasuk gen targetnya. Berarti berapa ini? 1000 1000 90 199 Nah, sampai mana? sampai 60. Iki sakmene iki piro dadine? 2000 berapa? 2350. Oke, terus 2360. 70. ya 70 tambah 1 2 3 4 5 6. 76 Bu. Nah, targetnya berarti dari sini tadi sampai sini. Nah, itu caranya ngitung nanti pakai counting yang di Word itu. Itu pasti jumlahnya 377. Kamu nggak perlu ngitung satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 377, nggak perlu ngitung itu. Sudah ada fasilitas di MS Word, ya. Tinggal ini diblok aja, tapi ini dihilangin ya, angka ini dihilangin ya. Itu diblok aja, terus di bawahnya ada MS Word-nya, itu jumlahnya berapa kan kelihatan. Itu 377. Nah, kalau kita menghitung atau menamai SNP ini, posisinya ada di mana berdasarkan gen targetnya, itu kan berarti dari sini ngitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tek, sampai sini itu jumlahnya 125. Itu salah ya, yang ini harusnya 125. Tek, 125. Paham? Kalau saya merujuknya pada gen target. Kan saya bilang gen targetnya kan dari sini sampai sini kan tadi ya, kamu. Iya Bu. Kalau merujuknya pada urutan nukleotida pada gene bank yang kita pakai sebagai referensi, maka SNP-nya kita namai bagaimana? Ayo, Sayan. SNP-nya ya Bu. Kalau berdasarkan gen target tadi, itu kan 125. Kalau berdasarkan nukleotida kan ini harus pakai ini. Ya kan? Coba. Ya. Berapa? Itu T itu posisinya di nomor berapa? Nah, itu nama SNP-nya. T Ayo kok suwe? posisi pada 2000 123. 21 Bu. 2121 Bu. Kok 21? 21. Iki 24. 2000. 2000. Nah. 2124. Nah, kok bisa? Ini kan 2101 itu kan di sini. Nah, kalau di 10 kan sini. Berarti ini 2110. Terus ditambah 2120. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kamu boleh menamain SNP-nya dengan menggunakan ini. Ya. Tapi harus ditentukan bahwa ini merujuk pada urutan nukleotida dari gen gene bank yang sudah kita tentukan. Berarti kita ngitungnya dari sini, urutan dari atas itu kan, ini dari bawah, dari 0 ini, 0, 61, sekian, sampai di sini, gitu ya. Tapi kalau dari target gen,
Ngitungnya ya berdasarkan target gennya kan dari sini sampai sini. Nah, ini ngitung sini nih, set sampai sini tuh 125. Sudah paham, Sudah paham, Bu. Sayan? Ya, Bu, sudah Paham paham. ya? Oke, ya. Itu untuk menentukan studi referensi. Jadi kita menggunakan referensinya dia kan. Kita coba dulu di atas kertas apakah benar nih seperti ini. Nah, nanti kita cek di sampel kita apakah seperti itu juga. Oke. Nah, kemudian mahasiswa ini ya dia menentukan apa metode untuk identifikasi genotipnya tidak menggunakan sequencing karena dananya nggak cukup, maka dia menggunakan apa satunya tadi, Sayan? Selain sequencing untuk menentukan genotip menggunakan apa metodenya? PCR RVLP ya, Bu. Ya, PCR RVLP. Nah, PCR RVLP itu bisa bekerja jika menggunakan enzim, namanya enzim restriksi. Enzim restriksi itu fungsinya adalah memotong, ya. Yang ini tadi itu dipotong nanti. Dipotong pada posisi mana? Pada posisi di sini nih, ini dipotong oleh enzim itu. Ya. Nah, kalau posisi ini dipotong oleh enzim, enzim apa yang bisa memotong? Ya, itu harus dicari, yaitu dengan menggunakan software ini, ya, NapCutter ini. NapCutter itu bisa diakses online, ya, free. Ya. Nanti PCR target kita ini, ya, kita copy, kemudian masukkan di sini, masukkan di NapCutter ini ya. Nanti akan muncul gen mana yang enzim mana yang akan memotong pada posisi ini, gitu ya. Nah, ternyata hasil analisisnya itu enzimnya adalah MPO1 ini. Ya. MPO1 dia memotong dua ya, dua apa namanya dua dan tiga ya, 2 dan 3 ya. Nah, ini kalau ini contohnya, tadi kan 377 ya, ininya apa namanya PCR produknya atau target gen kita dari sini sampai di sini kan 377 gitu ya. Nah, ini memotong di 3 tempat dia itu ya, dia memotong di 3 tempat ini. Di 114, 211 sama 366. Ini posisi potongnya ya. Oh, kita ilustrasikan. Ya, ini disimulasikan ya. 1 sampai 37 di sini, ujung sini 377 misalnya. Nah, ini dipotong sama enzim ini di posisi 114, di posisi 211, di posisi 366. Berarti potongannya menjadi 1 ukurannya. Oh, 144 ukurannya. Kemudian potongan yang kedua kan ini. Ini ukurannya berapa? Ya 211 dikurangi 114, 97. Ya, kemudian ini dikurangi nih ya. Berarti 155. Sisanya 377 dikurangi 366 adalah 11. Ya. Ini dia motong pada posisi apa? Posisi kalau ternaknya itu dia T. Ya. Sehingga TT kan dia selalu berpasangan ya. TT itu nanti potongan apa namanya pitanya itu menjadi ukurannya 155. Tak urut nih ya ini 155, 114, 97 dan 11. Kalau AA ya itu dia hanya memotong di apa namanya 2 tempat ya. Ini saya nggak ada gambarnya di sini ya, 2 tempat ya. Nah itu kalau di 2 tempat berarti dia potongannya ada 3. Misalnya 2 tempat ya, 2 tempatnya itu oh ini 211 sama 366. Ya, ini nih yang AA. Kalau dia motongnya pada posisi A itu berarti 211, 155 dan 11 ya. Atau saya gambarkan gen gampang. Sebentar.
Ini 3, ini 1 ya. Ini 377. Dia memotong di 2 tempat. Itu di posisi taruhlah ini ya di sini ya. Dan 211. Bentar. Oh, 155. 155. Oke. Nanti ini coba saya carikan ya. Yang penting kalau misalnya A itu potongannya menjadi 211 ya, 155 sama 11. Nah, maka TA-nya itu gabungan antara TT dan AA ini ya. Ini nanti di praktikum pasti harus sudah dijelaskan ini. Sudah sampai sini belum ini praktikumnya? Asisten siapa ini? Asisten Sudah. yang sudah ya? Oke, kalau sudah ya rata Sudah, terang Bu. ke. Ya, sebenarnya kalau sudah bilang aja sudah, jadi rata terangke panjang lebar. Oke ya, sudah. Nah, berarti ini hasil isolasi DNA-nya ya, misalnya ini isolasi DNA. Kemudian ini amplifikasinya. Tadi kan targetnya 377 ya. Maka bandnya itu muncul hanya satu begini kalau amplifikasi ya. Dia di 300 ini misalnya 100, 200, 300, yang bawahnya tebal ini 400. Nah, kalau 377 ya di bawahnya 400 itulah gitu ya. Ini sekitar ini. Ini kan perkiraan gitu ya, 377. Ya. Oke, berarti terkonfirmasi sampelnya mahasiswa ini ya, ini contoh yang nomor 1 sampai nomor 16 ya. Itu posisinya ada sini. Nah, kemudian ini hasil sequencing-nya ya, sebentar. Sebelum ini langsung sini aja. Nah, ini hasil RFV-nya nih. Hasil RFV-nya itu kamu lihat di sini. TT tadi kan 155, 114, 97 sama 11 ya. 155. Nah, ini kan 100 200 ya. 155 di dekat sini ya. Dan ini enggak terlalu jelas ya. Mungkin ini memang adonannya kurang tepat atau gelnya kurang bagus buatnya ya, sehingga dia tidak terlalu jelas ya. Tapi misalnya ini kan 155 114 ya. TA itu gabungan dari kedua ukuran ini misalnya ya. TA ada 211, ada 115, ada 114, 97 dan 11 ya. Ini mestinya harus ada 4. Nah, yang 11 ini dia nggak terlihat ya, karena ini kan menggunakan bukan akrilamid gel ya, tapi dengan menggunakan gel yang biasa dipakai di lab kita itu ya, itu yang paling kecil nggak bisa keluar gitu, nggak bisa muncul gitu ya. Itu tapi yang ini nampak ada 4 gitu ya. Kemudian yang AA itu ada 2 ya, yang 11 nggak kelihatan ya. Jadi 211 sama 155 sama 211 ya. 155 sama 211 ya. Ini AA. Kemudian ini TA ya, ini TA. Nah, itu kalau kita menggunakan PCR RVLP ya. Nah, kalau menggunakan sequencing hasilnya seperti ini ya. Cuman ini karena dia dananya tidak banyak sehingga yang di sequencing hanya sampling aja ya. Hanya 3 ini dia pakai DNA pool ya. Ada 3 sampel ini. Sedangkan yang atas ini adalah NCBI-nya. Ini adalah reference sequence-nya gitu ya. Nah, ini hasil sequencing-nya adalah seperti ini sebenarnya modelnya ya, seperti ini.
kemudian ditranskrip ya, ditranskrip di Word, di MS Word gitu atau di Notepad gitu. Kemudian nanti di alignment-nya dengan menggunakan Crystal W gitu ya. Nah, itu nanti akan terlihat namanya disejajarkan, alignment itu disejajarkan. Ini ternak nomor 1, 2 dan 3 gitu ya. Ini kalau dia tidak ada polimorfisme, sini semuanya seperti ini bintang-bintang bintang. Nah, ini ada polimorfisme. Ini ada yang AA, ada yang C, ada yang A ya. Kemudian ada lagi di sini ya. T, kemudian A, T, T. Nah, ini juga ya. Ternyata di dalam sampel yang diteliti oleh mahasiswa ini, dia menemukan tidak hanya satu SNP ini. Ini SNP yang target kita tadi itu ya, yang 125 tadi. 125 A itu di sini nih. Ya. Ini ada polimorfisme di sini, lihat nih. Ini ada satu, tapi ini bukan SNP ya, karena ini pseudo karena kecil di sini ya. Ini kemungkinan karena mesin sekuennya aja yang kurang bagus gitu ya. Nah, kalau yang ini terlihat ada 2 puncak ya. Ada 2 yang dia saling berdekatan seperti ini ya. Kalau ini bisa ditentukan bahwa ini adalah SNP. Ya. Kalau ada 2 puncak seperti ini, nah kita lihat ini apa ini? Warnanya hijau itu A. Ya. Kemudian warnanya merah T. Oh, berarti dia TA atau AT. Nah, meskipun di sininya A, maka kita harus ngecek ya. Ini misalnya ini A kemudian TA ya. A-nya di sini itu dia benar-benar A atau dia sebenarnya hetero ya. Itu harus dicek di ini namanya elektroforegram. Ya, elektroforegram itu hasil sequencingnya. Oh, ternyata ada 2 puncak ini. Kalau 2 puncak berarti dia tidak A, tapi AT gitu. Sehingga dia hetero ya. Sehingga ini hetero. Nah, kalau Anda tadi tidak menggunakan RVLP, ya semuanya ini di sequencing nomor 1 sampai kalau jumlah sampelnya 100, ya di sequencing nanti posisi di sini ini akan ketahuan nomor 1 sampai 100 itu apa, TT atau A atau itu. Nah, itu dipakai untuk menentukan genotipnya. Gitu. Nah, kalau yang kasusnya mahasiswa ini, karena dananya nggak ada, dia hanya melihat ada berapa SNP sih di target gen kita tadi itu. Oh, ternyata ada 3 ini. Ya. Ini adalah SNP baru. Yang ini SNP yang ada di jurnal tadi itu ya, terkonfirmasi juga. Ternyata di sampel kita ada, tapi ternyata ada SNP lain. Jadi kalau mau melakukan identifikasi genotip bisa berdasarkan menggunakan SNP ini atau SNP ini atau SNP ini gitu ya. Nah, keunggulannya kalau kita menggunakan genotip menggunakan sequencing itu sekali sequencing kita bisa langsung menentukan genotip 3 berdasarkan 3 SNP ini. Tapi kalau RVLP ya, kamu menentukan genotipnya ya harus dipotong pada enzim tertentu, ini harus dipotong dengan enzim tertentu, ini harus dipotong dengan enzim tertentu gitu. Ya. Baru dilakukan PCR RVLP satu-satu ya, satu SNP ini di PCR RVLP sendiri dengan enzim sendiri. Mungkin enzimnya beda dengan ini gitu ya. Tergantung tadi software yang kita pakai tadi Nepcutter bisa dengan menggunakan PyoEdit juga bisa. Kalau saya biasa pakai Nepcutter. Atau yang SNP ini itu seperti apa. Itu take time ya, take time dan kemungkinan hasilnya ya seperti ini tadi kadang-kadang kurang bagus seperti ini ya. Ini kurang bagus ya. Kalau yang clear ya ini clear cetol gitu. Ini ada bandnya itu ya, potong-potongannya itu cetol gitu ya. Nah, lebih murah tapi kadang-kadang hasilnya masih belum begitu memuaskan gitu ya. Tapi kalau sequencingnya bagus ya, hasilnya mesinnya bagus, itu ya clear, nanti bisa dicek masing-masing individu ini apa genotipnya itu akan kelihatan langsung gitu. Berdasarkan langsung satu running kita bisa tahu 3 SNP ini kan posisinya berdasarkan ini genotipnya apa, kalau berdasarkan ini genotipnya apa, kalau berdasarkan ini genotipnya apa.
Cuman satu catatan, kalau ada polimorfisme di sini ya dicek. Ya. Kadang-kadang itu tadi, ya ini kan juga 2 ini. Ya toh? Maka ini sebenarnya bukan C, tapi CA. Ya. Itu hetero. Ya. Meskipun di sini tulisannya C, ya toh? Harus dicek nih, C-nya benar-benar C murni 1. C itu apa? Biru begini ya. C ini kan 1. Berarti satu pasangan nih CC gitu ya. Nah, ini ternyata enggak ini C dan A. Oh, berarti ini sebenarnya heterozigot ya. Maka genotip dari K3 itu sebenarnya bukan A tapi CA misalnya gitu. Itu untuk menentukan genotipnya. Ya. Nah, kalau sudah genotipnya sudah ketahuan, ya, maka kita menghitung yang namanya frekuensi alel untuk melihat distribusi dari gen itu yang digambarkan dengan frekuensi alel yang muncul pada sampel kita. Ya. Misalnya tadi kita menggunakan SNP untuk menentukan keragamannya berdasarkan satu SNP yang T125A gitu ya. Itu maka kita ingin melihat ini ya distribusi alelnya ya. Yang T seperti apa, A seperti apa, TT seperti apa genotipnya, TA seperti apa, AA seperti apa. Nah, rumusnya dengan menggunakan kita bisa merujuk kalau mahasiswa ini merujuk bukunya Warwick gitu ya. Untuk frekuensi alel T itu rumusnya adalah jumlah lokus dari T ya, dibagi dengan jumlah lokus T dan A. Dan yang A juga demikian, lokus A dibagi jumlah lokus T dan A. Sedangkan yang genotip, itu genotip TT dibagi individu dalam populasi, ya, individunya dalam populasi ada berapa, kalikan 100%. Ya. Demikian juga yang TA dan AA, rumusnya sama. Nah, ini adalah rumus untuk Hardy-Weinberg equilibrium. Ya. Apakah tadi alelnya itu dalam posisi imbang enggak penyebarannya di populasi itu. Nah, untuk mengukurnya kita menggunakan statistiknya dengan chi-square, tapi nanti menentukannya itu menentukan keputusan ujinya apakah dia sesuai dengan Hardy-Weinberg equilibrium atau tidak ya. Dasarnya adalah berdasarkan nilai statistik dari chi-square-nya ini. Nanti tabel distribusi genotip dan alelnya seperti ini. Misalnya ada frekuensi T, frekuensi A, ya. Kemudian frekuensi genotip TT, TA, AA seperti apa. Kemudian X kuadrat atau nilai chi-square-nya berdasarkan perhitungan ini nanti dimasukkan di sini. Nah, pada kasus ini, pada kasus penelitiannya mahasiswa ini ya, itu populasi yang diteliti jumlah sampel yang genotipnya TT itu hanya 1, TA 28 dan AA ada 19. Maka frekuensi alel T-nya ya, kan jumlah lokus T. Jumlah lokus T itu dari sini kan. Sini ya ada berapa ini T-nya 2 toh? 2 kalikan 1 ya. Ditambah jumlah lokus yang ada di sini itu ada 1 toh. Berarti 28 kali 1 ya, tambah 28. Dibagi lokus T dan lokus A. 2 kali 48. Totalnya segini. Sedangkan yang A itu ada di sini, ya, dan ada di sini. Ya, ini ada 2, berarti 2 kali 19 ditambah 1 ini, 28. Ya, dibagi 2 kali 48. Ya, totalnya segini. Itu frekuensi T dan frekuensi A. Sedangkan frekuensi genotip, ya, itu genotip TT, TT-nya ada 1 kan, dibagi jumlah individunya, dibagi 48 kalikan 100. Nah, totalnya segini. Sedangkan yang TT, ya, genotip TA ada 28 dibagi 48 kalikan 100. Jadi ini. Sedangkan yang AA, jumlah genotip AA dibagi 48 kalikan 100. Jadi, nah, ini kemudian dimasukkan di tabel yang ini tadi. Ya, gitu. Itu menggambarkan
penyebaran dari alel dan genotip dalam populasi itu seperti apa. Nah, kemudian kita menghitung chi-square ya, Hardy-Weinberg equilibrium. Ya. Rumusnya dengan yang tadi itu. Jadi ini ketahuan frekuensi genotip expected-nya. Ini kalau kamu ada rumus yang itu loh. P plus Q kuadrat sama dengan P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1 itu ya. Itu kan untuk menggambarkan keseimbangan dalam populasi itu kita menggunakan rumus itu ya. P plus Q kuadrat ya sama dengan apa itu jenenge ya. Binomium ya. Apa itu nama rumusnya itu ya. Nah, itu kita pakai rumus itu untuk menentukan frekuensi genotip yang expected ya. TT misalnya T itu kita beri simbol sebagai P, sedangkan yang A itu adalah Q. Maka frekuensi genotip TT itu adalah P kuadrat kalikan N ya. Kan tadi P plus Q sama dengan P kuadrat ditambah 2PQ plus Q kuadrat. Nah, sekarang yang TT itu berarti P kuadrat. Ya. P kuadrat kalikan N. Nah, P-nya tadi kan sudah ketemu ya, alelnya ya, itu 0,3125 kuadrat kalikan jumlah N-nya. Ya. Sedangkan yang TA itu adalah 2PQ-nya. Ya, 2PQ-nya. 2 kalikan alel P kalikan alel Q. Ya. Ini P itu adalah frekuensi alel T. Kita kan ketemu tadi. Ini adalah frekuensi alel A. Kan sudah ketemu juga. Ya, tinggal masukkan saja. Ya. Kalau TA berarti 2PQ, ya, 2 kalikan P kalikan Q kalikan jumlah sampelnya 48. Sedangkan genotip AA itu adalah Q kuadratnya. Ya. Jadi Q yaitu frekuensi alel A dikuadratkan kalikan jumlah sampelnya. Nah, ini kemudian dimasukkan di sini ya. Yang observe itu adalah hasil penelitiannya ya. TT-nya observe-nya 1, TA-nya 28, AA-nya 19. Nah, expected itu karena yang dikatakan dia imbang, harusnya jumlah TT-nya biar imbang ya. Jumlahnya 1 ya, P plus Q kuadrat sama dengan 1 gitu ya. Agar jumlahnya imbang, harusnya TT-nya itu 4,69, unexpected ya. Kemudian TA-nya 20,62, sedangkan AA-nya adalah 20,69. Ya. Kemudian dari sini dihitung chi-square-nya dengan memasukkan ke rumus ini. Ya. Gitu. Ini model chi-square biasa dan hasil chi-square-nya itu 6,14 ya, nilai X kuadratnya. Ini dibandingkan dengan nilai tabel. Ya, tabelnya adalah 0,05 alfa DF dari genotipnya. Genotipnya ada 3 macam kan? Ya. Nah, kalau degree of freedom-nya berarti jumlah genotipnya dikurangi 1. Jadi 0,05,2. Ini dicari di tabel X kuadrat atau di tabel chi-square. Hasilnya kalau alfanya 0,05 kemudian DF-nya itu 2, maka angkanya 5,99. Angka ini ada di tabel chi-square ya. Ada di tabel chi-square, bisa lihat di internet atau di buku-buku statistik itu ada ya. Kalau angkanya alfanya 0,05, kemudian DF observe-nya itu berapa ya, DF faktornya itu berapa gitu ya, maka akan ketemu 599. Nah, nilai ini dibandingkan dengan ini, apakah ini lebih besar atau lebih kecil? Ya. Kalau lebih besar, jika tidak ada keseimbangan, ya, itu kalau ada keseimbangan, ya, itu kita awalnya kita menduga ada keseimbangan. Kemudian alternatifnya tidak ada keseimbangan. Kalau lebih besar, maka H0 ditolak. H0-nya tadi ada keseimbangan. Nah, itu ditolak pernyataan itu. Maka yang diterima adalah HA-nya, yaitu tidak ada
keseimbangan. Sehingga di dalam populasi itu ya, penyebaran alelnya, penyebaran genotipnya untuk gen ini dengan dasar SNP yang tadi itu dia tidak imbang dalam populasi ini. Harusnya kan expected-nya itu segini biar imbang ya untuk TT. Sedangkan yang TA segini, yang TAA segini. Nah, padahal observe-nya itu segini. Berarti kalau berdasarkan analisis statistik ini, dia penyebarannya tidak imbang dalam populasi. Gitu. Nanti kalau yang minggu depan saya jelaskan yang asosiasi ya. Asosiasi bagaimana itu minggu depan saja. Sampai di sini ada pertanyaan? Pas ya, 11 kurang 50. Kurang 10. Sayan. Masih dengarkan suara saya enggak ya pada ya? Masih Bu, belum ada pertanyaan. Masih Bu. Ya. Mudeng ya berarti ya. Sudah sampai sini belum ya asisten praktikumnya ya? Untuk Haris? praktikumnya sudah terlewat Bu, sampai PCR sama elektrofloresis. Oh, berarti ini udah hitung-hitungan ini udah terlewat ya? Sudah selesai ya? Sudah Bu. Oke, berarti wis mudeng kabeh ya. Ya, oke. Sip. Oke, asosiasi juga sudah dijelaskan ya, berarti ya. Sudah, Faris. Halo. Asosiasi yang seperti apa ya Bu? Ya, perhitungan analisis statistik menggunakan one way ANOVA. Kalau keragaman ini sudah, berarti asosiasi ya mestinya udah. Untuk yang asosiasi belum Bu, cuma dijelasin perhitungan statistik algoritma Weinberg itu saja bersama C-square. Oke. Ya. Oke. Berarti nanti minggu depan saya jelaskan. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada minggu depan kuis ya. Nah, kuisnya tak kandani loh ini. Harusnya nggak tak kandani. Harus sudah paham. Kalau tidak ada pertanyaan ya, berarti sudah mudeng semuanya. Oke? Permisi Bu, Ya, izin bertanya Bu. Yang ya. saya kurang paham yang di bagian perhitungan X2, yang di bagian HA diterima atau HO ditolak. Nah, di situ belum terlalu Ya. paham Bang, masih bingung Mbak. Joyce, tak tanya dulu. Ya, Bu. Kamu sudah ngambil pengantar statistik dan rancangan percobaan belum? Sudah Bu. Sudah ya, dibuka lagi. Oh, baik. Ya. Ya. Itu prinsipnya ada di situ ya. Statistik sama rancangan percobaan. Nanti kalau ngambil rancap lagi, ini harus sudah paham. Ya. Maka kenapa mata kuliah di laboratorium pemuliaan dan genetika ini itu yang ngajar statistik dan rancap itu rata-rata dari dosen kita karena ini mendasari perhitungan-perhitungan di mata kuliah di lab pemuliaan ini dan genetika, gitu ya. Sehingga kalau sudah mengambil itu, mestinya pertanyaan ini sudah tidak lagi ditanyakan. Bagaimana menentukan atau menentukan keputusan uji terhadap H0 dan HA. Ya, dibuka lagi, dipelajari lagi, nanti kemudian ini dilihat. Ya, Joyce. Baik, Bu. Ya. Ada yang lain? Oke. Izin bertanya, Ibu. Kalau tidak ada. Ya, siapa lagi? Muhammad Fauzi, Ibu. Ya, Fauzi. Izin bertanya kalau misalnya dengan cara melihat tabel itu apakah langsung bisa diketahui keseimbangannya, Bu, tanpa menghitung? Oh, tidak bisa. Tidak bisa.
Tabel itu kan hanya untuk pembanding, untuk menentukan apa namanya, apakah chi-square kita itu lebih besar atau lebih kecil. Itu dipakai untuk menentukan keputusan uji kita, apakah menolak atau menerima HA. Nggak bisa, dengan tabel kita bisa menentukan tanpa menghitung chi-square, terus melihat tabel tok ya nggak bisa. Kita harus menghitung statistiknya dulu, baru dibandingkan dengan tabel. Maksudnya tabel chi-square toh yang kamu tanyakan ini, atau tabel apa? Tabel itu Bu yang hasil observasi sama ekspektasinya itu. Ini, Iya, ini. apakah langsung bisa diperkirakan, oh itu bakal menyimpang atau berada di keseimbangan gitu Bu? Nah, itu makanya saya tadi tanya juga ke Joyce, kamu sudah ngambil statistik belum? Atau rancop? Sudah Ibu. Bagaimana memutuskan keputusan uji apakah kita menolak dan menerima nol atau menerima HA atau menolak HA. Kamu sudah paham belum itu caranya? Sudah Ibu. Oke. Kalau sudah paham, ya berarti itu ya. Kalau kita menolak, tergantung H0-nya apa, HA-nya apa. Kamu tentukan dulu kan. Kalau di statistik sama rancop itu tahapannya apa toh? Menentukan hipotesis. Kemudian menentukan derajat alfanya. Kemudian menghitung statistiknya, gitu. Kemudian membandingkan untuk memutuskan keputusan uji apakah kita menolak atau menerima H0. Nah, H0 dan HA itu kan harus dibuat dulu di atas hipotesisnya. H0-nya apa, HA-nya apa. Defaultnya adalah jika F statistiknya lebih besar dari F tabel, ya, atau X statistiknya lebih besar dari X tabel, kaitannya dalam hal ini adalah chi-square dengan menggunakan X kan, bukan F. Itu H0 ditolak. Nah, statement dari H0-nya apa? H0-nya itu misalnya ada keseimbangan, sedangkan HA-nya tidak ada keseimbangan. Kalau itu lebih besar, H0-nya ditolak. H0-nya ada keseimbangan. Kata-kata ada keseimbangan itu ditolak berdasarkan hasil analisis statistik ini. Sehingga kesimpulannya, karena menolak H0, maka kesimpulannya adalah menerima HA-nya. HA-nya misalnya, apa tadi, kalau H0-nya itu ada keseimbangan, berarti HA-nya tidak ada keseimbangan di dalam populasi. Itu kesimpulannya. Paham? Paham Ibu. Terima kasih. Ya. Ini memang ya itu tadi ya, namanya mengambil mata kuliah di genetika dan pemuliaan itu rancopnya harus ngotok. Statistik dan rancopnya itu harus ngotok. Karena nanti apalagi di pemuliaan ya, itu kan banyak menghitung statistik di situ. Gitu. Pemuliaannya itu ranahnya ada di kolom yang terakhir aja kalau di tabel ANOVA-nya itu. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri. Minggu depan nanti kita kuis. Selamat siang dan sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Terima Ya. kasih Bu. Terima kasih Bu. Yang